ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya jemaah sekalian, sehingga kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat kehidupan, sehingga kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan ibadah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tausiah zuhur ini jemaah sekalian, kita akan mengambil tema yaitu karakter dan sifat orang yang beriman. Sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman jemaah sekalian, dari sekian banyak sifat dan karakteristik orang yang beriman, di antaranya yang pertama yaitu melandasi hidup dengan iman dan amal soleh. Kita sebagai hamba Allah jemaah sekalian di dunia ini, kita berusaha melandasi hidup ini yang pertama dengan iman. Iman dalam artian kita percaya dan membenarkan terhadap segala perkara yang mesti diimani, utamanya rukun iman yang 6, iman kepada Allah hingga iman kepada takdir. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, melandasi hidup setelah iman dengan amal soleh. Yang mana amal-amal soleh itu wujudnya ada beragam. Ada amal soleh yang sifatnya lisan, ada juga yang sifatnya perbuatan. Di antara amal soleh yang sifatnya lisan jemaah sekalian, di antaranya adalah membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa. Ada yang sifatnya perbuatan, di antaranya sholat yang kita lakukan setiap harinya. Di antaranya juga ibadah kurban yang sifatnya perbuatan, dan juga amal-amal lainnya yang di situ kita berusaha untuk meraih ridha Allah, pahala dan ganjaran di sisinya. Sifat yang kedua jemaah sekalian, setelah iman dan amal soleh, orang yang beriman di dunianya hendaknya melandasi diri dengan karakter yang kedua, yaitu sabar dan tahan akan ujian. Sabar dan tahan akan ujian ini jemaah sekalian penting sekali dalam hidup, karena ternyata dalam hidup ini ada terkadang rintangan, ada terkadang cobaan, ada terkadang musibah yang Allah berikan. Bukan apa-apa jemaah sekalian, ini sebagai bentuk ujian pada diri seorang hamba. Apakah dia termasuk seorang hamba yang bersabar ataukah sebaliknya. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar, yang kalau mereka itu mendapatkan musibah, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ada sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi jemaah sekalian, kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Orang yang bersabar jemaah sekalian, dia akan mendapatkan, di samping ujian tersebut terasa lebih ringan, insya Allah dia akan mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah. Karakter yang ketiga dan sifat yang ketiga jemaah sekalian, seorang mukmin, dia dalam keadaan di dalam hidupnya itu suka mengutamakan orang lain dan cinta kepada kebaikan. Dalam bahasa Arabnya disebut al-ithar. Al-ithar, mengutamakan saudaranya seiman, mengutamakan orang lain secara umum. Ini termasuk sifat yang diajarkan. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wujudnya jamaah sekalian yaitu mengutamakan orang lain melebihi diri kita.
mengutamakan saudara kita seiman melebihi diri kita. Coba kita perhatikan bagaimana dalam satu peristiwa jemaah sekalian, yaitu dalam peristiwa hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Di sana ternyata orang-orang yang berhijrah dari Mekah yang tidak membawa apa-apa jemaah sekalian disambut dengan luar biasa oleh kaum yang beriman yang berada di Madinah. Mereka adalah kaum Ansor. Orang-orang Ansor tadi menganggap saudara mereka dari Mekah seperti saudara kandung. Mereka menyambutnya, memberikan yang terbaik, dan ini termasuk sifat orang yang beriman mengutamakan saudaranya. Dan ini termasuk di antara ladang pahala yang bisa didapatkan oleh orang yang beriman. Dalam wujud bermasyarakat misalnya jemaah sekalian, ketika kita bertetangga, ketika kita berinteraksi dengan siapapun, apalagi dia orang yang beriman, kemudian kita mengutamakannya, maka ini termasuk di antara pahala yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Kemudian di antara sifat yang lain jemaah sekalian, yang berikutnya adalah orang yang beriman itu memiliki jiwa yang tenang dan tidak emosional. Orang yang beriman, dia memiliki jiwa yang tenang dan tidak mudah marah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ternyata marah yang tidak pada tempatnya ini barangkali akan mengundang godaan syaitan kepada dirinya. Karena itu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sahabat itu minta nasihat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan nasihat dengan dua kata, la taghdab, janganlah engkau marah. Sahabat itu merasa masih kurang, dia ingin minta nasihat lagi. Beliau bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Rupa-rupanya jemaah sekalian, marah yang tidak pada tempatnya terkadang bisa menimbulkan banyak efek negatif. Di antaranya ucapan yang tidak terkendali, kadang perbuatan yang tidak terkontrol dengan sebab marah yang tidak terkendali. Kemudian antara karakter dan sifat kepribadian orang yang beriman jemaah sekalian, sifat benar dan jujur. Benar dalam artian dia benar di dalam sikapnya. Orang yang beriman pantang untuk berbohong, orang yang beriman pantang untuk bersikap berkhianat. Di dalam satu keterangan ayat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, benar dalam bersikap jemaah sekalian, ini akan melahirkan orang yang beriman yang amin, yang terpercaya. Orang yang beriman pantang untuk berkhianat, dia suka mengemban amanah, dan ini termasuk sifat yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh bangsa Quraisy dengan sebutan dan gelar Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sifat yang terakhir di antara karakter dan sifat orang yang beriman adalah memiliki sifat tawadu. Sifat tawadu artinya rendah hati. Apapun yang dimiliki oleh seseorang, mungkin kelebihan harta, pangkat atau jabatan jemaah sekalian, tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya tinggi hati, dia tetap bersikap tawadu. Orang yang tawadu insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadu jemaah sekalian insya Allah akan dicintai oleh sesama manusia. Kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan fondasi Ka'bah bersama Nabi Ismail, keduanya masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amalnya sudah jelas-jelas soleh, meninggikan fondasi Ka'bah. Keduanya Nabi dan Rasul, tapi keduanya masih mohon diterima amal solehnya. Orang yang tawadu jemaah sekalian, insya Allah akan dia rendah hati dan menjauhi dari sikap kesombongan. Dalam Al-Quran, di antara karakter yang dibenci, yaitu karakter kesombongan, salah satunya yang dimiliki oleh Qarun. Ya, dia kaya, dia hartanya banyak, tetapi dia ketika ditanya dari mana mendapatkan hartanya tersebut, dia mengatakan dari kecerdasannya. Akhirnya Allah binasakan Qarun dan juga harta bendanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di hari yang ketiga dari hari-hari tasyrik, yang mana hari-hari tasyrik jemaah sekalian
sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya hari Arafah, hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 adalah hari raya kita umat Islam, dan itu adalah hari-hari makan dan minum. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Karena itu dalam hari-hari tasyrik termasuk hari raya diharamkan untuk berpuasa. Kita bersyukuri akan nikmat yang Allah berikan berupa daging kurban, berupa nikmat yang luar biasa, yang tentunya orang yang berkurban sama sekalian yang berusaha untuk meniatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk teguh di atas iman, di atas amal soleh, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah jamaah sekalian, mulai dari yang terdahulu dan yang sekarang, dan semoga Allah mudahkan kita pada akhirnya untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.